Penulis penyusun kitab ini juga mengatakan bahwasanya Al-Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya beliau membuat satu babun al-ilmu qabla al-qawli wal bab, berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Sebelum engkau ngomong, sebelum engkau bertindak, maka ada ilmunya. Maka subhanallah jemaah, kita lihat dalam kehidupan manusia, semua itu ada rule-nya, ada aturannya. Jadi orang sebelum beramal, lihat dulu sandaranmu beramal ini apa. Kenapa engkau melakukan itu? Kenapa engkau berkata seperti itu? Kembali ke buku besarnya dilihat, oh ternyata memang harus seperti itu. Oh ternyata nggak boleh, ada sandarannya. Maka Imam Bukhari membuat bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan beramal. Kebanyakan kita udah beramal bertahun-tahun, tahu-tahu ditanya ilmunya, emangnya ini benar? Waduh nggak tahu anak ya. Lu antum kok udah ngamalin ini? Berapa lama kau ngamalkan itu? Udah 20 tahun. Ternyata salah. Karena dia hanya ikut-ikut. Baik. Imam Bukhari menyebutkan firman Allah di surat Muhammad ayat 19. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, silakan dibaca. Nah, ayat 19. Ayat 19. Bismillah. Nah. Masih di mute lagi. Nah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Yang artinya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Barakallahu fikum. Di sini Allah mengatakan fa'lam. Ketahuilah. Ilmu dulu. Annahu la ilaha illallah. Bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik. Dan istighfarlah untuk dosa-dosamu. Istighfar ini bukan hanya ucapan astaghfirullah, tapi taubat memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya dia meninggalkan perbuatan dosa itu. Dia menyesali dan bertekad untuk tidak mengulangi. Jadi istighfar ini mengandung dua makna. Yang satu, ucapan memohon ampun. Yang kedua, praktek tobat dari dosa yang dikerjakan. Fabada'a bil ilm. Imam Bukhari mengatakan Allah memulai perintahnya dengan ilmu dulu. Sebelum istighfar, sebelum tobat, engkau ilmu dulu, ngerti dulu. Setelah ngerti, baru bertindak dan berbuat. Maka ya habibati fillah, yang pertama harus dilakukan ketika seorang hijrah adalah dia berilmu. Dia mempelajari tentang 3 hal. Ilmu secara syariat yang wajib. Yaitu tentang Allah, tentang Tuhannya, tentang agamanya, dan tentang nabinya. Kemudian setelah dia punya ilmu, tadi kita udah bicarakan bahwasanya ilmunya itu berdasarkan dalil. Tapi dalil secara umum bahwasanya apa yang dia yakini itu memang ada sumbernya gitu, ada dasarnya. Walaupun dia tidak mengetahui secara detail. Yang kedua adalah mengamalkan ilmu tersebut. Bukan hanya sebagai wawasan. Yang ketiga adalah bagaimana berdakwah. Mengajak orang-orang kepada ilmu yang kita pelajarin ini. Yang keempat, berkaitan dengan bersabar. Dalam rangka belajar ilmu tersebut, dalam rangka mengamalkan ilmu tersebut, dalam rangka berdakwah. Karena biasanya orang itu akan disakiti. Sebagaimana kita melihat para sahabat Nabi disakitin. Karena apa mereka? Karena mereka beriman. Karena mereka beramal.
Mau sholat aja kadang-kala diusir-usir. Apalagi kalau mereka udah berdakwah, habis lagi mereka.